Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhumma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah melimpahkan segala rahmat, karunia-Nya, rezekinya, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Di antara nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tanpa kita harus bersusah payah untuk mendapatkannya, yaitu adalah nikmat dengan kita bisa menghirup udara bebas, kemudian kita bisa berkumpul di majelis ilmu yang sangat luar biasa ini, di mana Allah telah mewahyukan kepada baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis-hadis beliau, mengabarkan kepada kita bahwasanya sang penuntut ilmu maupun yang memberi ilmu akan dicatatkan sebuah pahala haji dan umroh lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah juga mengabarkan kepada kita, bagi penuntut ilmu dan yang memberikan ilmu di majelis ilmu akan dicatatkan sebuah pahala syahid fisabilillah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mengabarkan bahwasanya majelis ilmu adalah sebuah amalan yang sangat atau yang paling dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, yang paling dicintai oleh Allah dan para malaikatnya, di mana Allah menurunkan kepada malaikatnya untuk menaungi para penuntut ilmu dengan sayapnya. Semoga insya Allah kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari, baik dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat maupun dalam bernegara. Tak lupa salawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjuang dan telah memenangkan Islam sebagai agama yang memberikan maslahat kepada kita semua, sehingga kita mengenal aturan-aturan dari Allah Sang Pencipta, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan sebuah
kisah atau sirah nabawiyah yang insya Allah dengan kisah ini kita akan semakin mencintai Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masa perjalanan hidup beliau, di mana semua baik tingkah, perilaku, adab, serta perbuatan yang Rasulullah lakukan atau semua itu dapat kita serap atau kita ambil, di mana kebiasaan-kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita bisa jadikan sebagai panutan kita, sebagai suri tauladan kita yang insya Allah akan mengantarkan kita kepada jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mempelajari sirah ini tentunya kita tidak bisa hanya membutuhkan waktu yang singkat. Tentunya ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, karena kisah perjalanan ini, perjalanan hidup baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat panjang dan memiliki hikmah di balik cerita ini, dan kita semua semoga bisa mendapatkan informasi yang insya Allah akan memberikan semakin kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita bagaimana perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya di awal sebelum kelahiran beliau, tentunya kita akan mengupas ada beberapa sub bahasan kita. Di antaranya adalah bagaimana sejarah terbentuknya kota Mekah dan Madinah, kemudian dimulainya dari kisah tentunya kakek buyut beliau, yaitu Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, kisah ini tentunya bermula dari sebuah histori yang sangat panjang, dan banyak para ahli-ahli sejarah dan para ahli tafsir meriwayatkan bahwasanya ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, setelah beliau berdakwah kepada seorang raja yang sangat zalim pada waktu itu di Babilonia, mungkin kita kenal dengan raja yang bernama Namrud. Namrud ini adalah raja yang zalim kepada rakyatnya hingga pada puncaknya raja ini mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada Raja Namrud ini, yang tentunya cerita ini sangat panjang kalau kita untuk ceritakan. Nah, kita persingkat waktu. Setelah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada Raja Zalim ini, Namrud, tapi dia tidak mau beriman kepada Allah dan kepada mengikuti risalahnya Nabi Ibrahim. Akhirnya Raja Namrud ini dihinakan oleh Allah dan akhirnya terbunuh dengan seekor lalat. Nah, kita bisa bayangkan orang yang mempunyai kekuasaan besar, punya kekuatan besar, punya mungkin dari sisi kelebihan dunia yang mereka miliki, akhirnya Allah hinakan karena tidak sepantasnya seorang manusia biasa untuk menyombongkan diri di hadapan Allah. Karena hanya yang layak menyombongkan diri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah wafat meninggalnya Raja Namrud ini, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melanjutkan dakwahnya ke sebuah negeri yaitu Palestina, atau kita kenal dengan Palestina.
Nah, sebelum berangkat ke Palestina ini, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sempat mampir ke sebuah wilayah yang pada waktu itu yaitu Mesir. Nah, beliau berangkat bersama istri tercinta beliau yang bernama Ibunda Sarah. Kemudian dalam perjalanan beliau ke suatu daerah yang bernama Mesir. Nah, pada saat itu di daerah Mesir dikuasai oleh seorang raja yang sangat zalim yang diriwayatkan dalam kisahnya bernama Amr. Nah, Raja Amr ini memiliki kebiasaan yang sangat tidak terpuji. Dia suka sekali dengan mengambil istri-istri orang lain sehingga dia halalkan niatnya apapun, asal dengan cara apapun dia bisa untuk mendapatkan wanita-wanita yang dia sukai. Nah, sebelum di dalam perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada istrinya Bunda Sarah bahwasanya kalau nanti ketika kita bertemu dengan raja yang zalim ini, kita harus mengakui bahwa kita ini adalah saudara. Nah, tentunya yang dimaksud oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, saudara yang dimaksud adalah saudara seiman atau seakidah. Karena pada waktu itu orang yang beriman pada masa itu hanya berdua saja, yaitu Nabi Allah Ibrahim dan Ibunda Sarah. Nah, ketika sampailah di suatu negeri yang zalim ini, kemudian Nabi Allah Ibrahim bertemu dengan para pengawal kerajaan Raja Amr ini. Kemudian Nabi Ibrahim bersama Bunda Sarah ditangkap oleh mereka, kemudian dibawalah ke istana mereka, dan akhirnya raja melihat kecantikan Ibunda Sarah ini, seperti yang banyak yang diriwayatkan tentang ada 5 orang termasuk kategori wanita tercantik atau wanita yang memiliki paras kemolekan yang sangat luar biasa. Dan beliau ini dan wanita-wanita ini diantaranya adalah Ibunda Sarah ini sendiri, kemudian Aisyah, dia adalah istri dari Raja Firaun yang pada masa Nabi Musa, kemudian istrinya baginda Rasulullah SAW yaitu Ibunda Khadijah binti Khuwailid, kemudian Ibunda Aisyah binti Abu Bakar Siddiq, kemudian Fatimah Az-Zahra, anak perempuan dari Rasulullah SAW. Nah, ini adalah kategori wanita-wanita cantik yang pada waktu itu diriwayatkan di beberapa ahli sejarah. Kemudian ketika dibawanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama Siti Sarah, kemudian Ibunda Sarah ini karena kecantikan yang sangat membuat raja ini takjub, akhirnya dia tidak bisa menahan hasratnya, dia mencoba untuk menjamah. Akhirnya Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Raja Amr ini tidak bisa menggerakkan tangannya. Kemudian Raja Amr ketakutan, dia berdoa meminta kepada Sarah untuk meminta untuk supaya mendoakan supaya tangannya sembuh. Nah, akhirnya setelah Sarah berdoa, Bunda Sarah berdoa, akhirnya disembuhkan. Nah, kali yang kedua dia tidak mampu juga menahan hasratnya, dia mencoba untuk menjamah kembali. Akhirnya kedua tangannya tidak bisa bergerak. Ya, kalau kita umpamakan ya seperti kayak orang stroke. Jadi kemudian Raja Amr memohon lagi kepada Ibunda Sarah untuk memohon untuk supaya disembuhkan lagi. Nah, kali ini Sarah juga berdoa, akhirnya disembuhkan kembali, dan hingga kali yang ketiga Raja Amr ini mencoba untuk menjamah kembali, dan akhirnya seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak, yang hanya pada itu diriwayatkan hanya mulutnya saja raja ini yang bergerak, hanya memberikan isyarat, dan akhirnya dia bertobat
dan memohon kepada Ibunda Sarah supaya mendoakan pada Tuhannya, maksudnya Allah. Nah, supaya menyembuhkan, dan dia bertobat dan berkata kepada seluruh pengawal kerajaan mereka dan untuk menjadi saksi bahwa dia akan betul-betul bertaubat dan tidak akan mengulangi perlakuan tersebut. Nah, setelah akhirnya Ibunda Sarah berdoa, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sembuhlah raja tersebut. Nah, saking takutnya raja ini, diriwayatkan di dalam beberapa buku ahli-ahli tafsir dan para sejarawan menceritakan bahwa Raja Amr ini menghadiahkan seorang putri beliau, ya. Dan sebagian riwayat lain mengabarkan bahwa dia menghadiahkan seorang budak hamba sahaya yang merdeka. Tapi yang banyak jumhur ulama juga mengabarkan bahwa yang dihadiahkan ini adalah putri beliau sendiri yang bernama Hajar. Nah, Ibunda Hajar inilah yang nantinya akan menjadi ibunda dari Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nah, singkat cerita, ketika setelah raja ini sembuh, kemudian dia sempat berkata kepada para pengawalnya bahwasanya wanita yang kau kirimkan ke istanaku ini adalah sejenis malaikat, atau mungkin dia beranggapan iblis atau apa. Jadi itulah yang ada di benaknya si raja ini. Kemudian saking takutnya tadilah dia menghadiahkan supaya suatu saat ketika dia tidak ada dan dikhawatirkan akan penyakit atau mungkin dia akan terjadi kenapa-napa kepada raja ini. Nah, singkat cerita, Nabi Allah Ibrahim berangkatlah bersama Ibunda Sarah dan Hajar, Bunda Hajar tentunya. Nah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam selama menikah dengan Ibunda Sarah, beliau tidak lama tidak mendapati keturunan atau tidak mempunyai anak. Nah, suatu ketika Bunda Sarah memberikan atau menyuruh kepada Nabi Allah Ibrahim untuk memperistri Ibunda Hajar untuk dijadikan istri. Nah, akhirnya Nabi Allah Ibrahim memperistri Ibunda Hajar. Nah, selama beberapa setelah itu, ya 1 tahun, dan diriwayatkan 1 tahun setelah itu Ibunda Hajar dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang anak yang bernama Ismail. Nah, inilah yang akan menjadi nabi, yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nah, sebagaimana diriwayatkan juga banyak ahli-ahli tafsir, ahli sejarawan dunia mengabarkan, bahkan di sebagian kisah-kisah Israiliyat, bahwasanya Nabi Allah Nabi Allah Ismail hingga datang sebuah perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan Ibunda Hajar dan putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam yang masih bayi di suatu lembah, di suatu tempat yang sudah dijanjikan oleh Allah. Dan ini merupakan sebuah skenario yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tempat ini akan menjadi sebuah wilayah yang nantinya akan berdiri sebuah daerah yang banyak penghuni dan akan didirikan sebuah Ka'bah nantinya. Nah, ini yang kita kenal dengan Makkah. Kemudian ini adalah merupakan sebuah skenario Allah yang akan memberikan maslahat semua kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini, yang tentunya khususnya kepada umat Islam. Nah, setelah Nabi Allah Ibrahim meninggalkan Sarah bersama putranya, kemudian saat mereka ditinggalkan di sebuah daerah yang tidak ada
penghuni, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, ya, di daerah yang kering kerontang, gersang. Kemudian artinya tidak ada sumber penghidupan di daerah sana. Dan ketika itu Ibunda Hajar bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim dan menanyakan, kenapa engkau tinggalkan wahai suamiku, wahai Nabi Allah Ibrahim, kami di sini. Artinya dan Ibunda Hajar ini juga khawatir, ya wajar seorang manusia yang normalnya manusia ya, ditinggalkan di daerah yang tidak berpenghuni. Kemudian beberapa kali Ibunda Hajar bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim bingung mau menjawabnya, apa yang harus dijawab. Kemudian Ibunda Hajar mencoba untuk merubah pertanyaannya. Artinya pertanyaan kali ini dia tanyakan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wahai suamiku, wahai Nabi Allah Ibrahim, apakah ini Allah yang perintahkan? Apakah ini sudah menjadi ketetapan Allah? Nah, kalau ini adalah ketetapan Allah, kalau ini adalah perintah dari Allah, saya akan patuh kepada perintah Allah ini. Dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Nah, kurang lebihnya seperti itu yang ditanyakan oleh Bunda Hajar. Kemudian dengan rasa yang penuh, artinya dengan tidak tega kepada istri, akhirnya hanya memberikan isyarat bahwa ya benar, ini adalah perintah Allah. Kemudian Nabi Allah Ibrahim meninggalkan mereka berdua di lembah itu. Nah, sebagaimana lembah ini yang telah dijanjikan oleh Allah, itu adalah suatu tempat yang dimana waktu itu bernama Bakah. Nah, Bakah ini adalah tempat pondasi yang nantinya akan berdiri bangunan Ka'bah. Nah, dulu tempat ini pernah hilang, pernah hancur pada saat banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ketika Nabi Allah Ibrahim pulang ke Palestina dan meninggalkan mereka berdua di lembah itu, kemudian Hajar, Ibunda Hajar ini mencari air, dia lari dari bukit Safa, antara bukit yang satu dengan bukit yang lain, itu kita kenal dengan Safa dan Marwa. Akhirnya di bawah telapak kakinya Nabi Allah Ismail yang masih bayi ini ditemukan sumber mata air yang kita kenal sekarang namanya Zam-Zam. Nah, Zam-Zam ini dikisahkan bahwa artinya berkumpullah. Nah, inilah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Bunda Hajar supaya mengucapkan kalimat Zam-Zam, artinya berkumpul. Nah, akhirnya dibuatlah semacam lubang atau kayak semacam bendungan kecil. Akhirnya bertujuan supaya tidak melebar kemana-mana atau airnya terbuang sia-sia. Nah, inilah menjadi sumber dari mata air Zam-Zam. Nah, pada waktu yang tidak selang beberapa lama, ada sejumlah kabilah yang kebetulan mampir di wilayah tersebut. Nah, kebetulan dikabarkan di beberapa sejarah mengabarkan bahwa ada sekumpulan kabilah yang bernama kabilah Jurhum. Nah, ini berasal dari daerah Yaman. Nah, pada waktu itu kebetulan bertepatan dengan hancurnya sebuah bendungan besar di Yaman yang nama itu dikenal dengan bendungan Ma'rib. Nah, ini bendungan yang ada di negeri Sabah pada waktu itu. Nah, kemudian kabilah Yaman ini yang pada waktu itu adalah kabilah dari suku Jurhum. Kemudian dia datang ke tempat di mana Nabi Allah Ismail. Sebelumnya mereka melihat ada sekumpulan burung yang berputar-putar mengelilingi suatu wilayah tersebut. Nah, pada waktu itu orang-orang di zaman dulu di daerah padang pasir itu kalau mereka melihat
sebuah syarat atau pertanda kalau ada sebuah mata air di wilayah itu, ada burung yang mengitari daerah tersebut. Nah, akhirnya mereka datangi dan melihat wilayah itu ternyata benar ada sumber mata air, dan mereka menjumpai Ibunda Hajar. Kemudian kabilah dari suku Jurhum ini meminta izin kepada Bunda Hajar untuk tinggal dan menetap di wilayah sana. Nah, pada akhirnya Bunda Hajar mengizinkan kepada mereka untuk tinggal. Nah, tentunya mereka memberikan sebagian atau bertukar makanan kepada Ibunda Hajar. Kemudian ada perbekalan-perbekalan yang dia miliki, kemudian dia kasihlah kepada Ibunda Hajar. Singkat cerita, akhirnya berkembanglah penduduk dari suku Jurhum ini di wilayah tersebut, dan hingga pada suatu saat Nabi Allah Ismail menjadi seorang remaja. Kemudian dia menikahlah Nabi Allah Ismail ini dengan putri dari kabilah Jurhum. Nah, dikisahkan bahwa ketika Nabi Allah Ismail menikah dengan istri dari wanita Jurhum ini, suatu ketika Nabi Allah Ibrahim berkunjung ke wilayah tersebut, dan karena sudah sangat rindu sekali Nabi Allah Ibrahim untuk menjumpai, untuk bertemu dengan anaknya dan istrinya Hajar, akhirnya datanglah Nabi Allah Ibrahim ini untuk berkunjung ke wilayah sana. Dan sesampainya di sana, Nabi Allah Ibrahim tidak menemui anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam, yang pada waktu itu Nabi Ismail sedang berburu ke suatu wilayah. Kemudian Nabi Allah menjumpai Ibunda Hajar, kemudian bertanya di mana anaknya Nabi Allah Ismail, dan akhirnya Ibunda Hajar memberikan tempat bahwa dia tinggal di wilayah itu, di suatu perkampungan. Kemudian Nabi Allah Ibrahim datang ke sana dan akhirnya bertemu dengan rumahnya Nabi Allah Ismail ini, dan beliau bertanya kepada istrinya. Nah, ketika Nabi Allah Ibrahim berjumpa dengan istrinya ini, terjadi dialog dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan layaknya seorang mertua kepada menantunya, dan bertanya bagaimana keadaan Anda, keadaanmu. Kemudian berceritalah istri Nabi Allah Ismail alaihissalam ini kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan inti dari cerita ini bahwa istrinya Nabi Allah Ismail ini berkeluh kesah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia menceritakan bahwa kehidupan kami begini begitu dan seterusnya, tidak mencukupi. Kemudian Nabi Allah Ismail dia hanya berburu. Nah, pada waktu itu orang berburu, mereka ya pulang bisa 1 minggu, 2 minggu, bahkan berbulan-bulan. Nah, intinya dari cerita ini, istrinya Nabi Allah Ismail berkeluh kesah. Nah, kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menitip pesan kepada istrinya Ismail alaihissalam. Nah, apa pesannya? Dia berpesan kepada istrinya, nanti kalau pulang Nabi Allah Ismail alaihissalam untuk mengganti palang pintu rumah ini. Nah, ini adalah sebuah isyarat yang pada masyarakat Arab, ya, ini ada sebuah kiasan halus untuk memberikan isyarat untuk mengatakan untuk bercerai kepada pasangannya. Nah, suatu ketika Nabi Allah Ismail pulang, dan dia kemudian istrinya menyampaikan apa yang telah dia temui. Kemudian dia berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan bercerita tentang ini, dan intinya dia berkeluh kesah. Nah, Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya, apa ada pesan nggak dari ayahanda Ibrahim alaihissalam? Ada pesannya apa? Pesannya disampaikan untuk mengganti palang pintu rumahnya. Dan Nabi Allah Ismail alaihissalam paham maksud dari kataan pesan dari Nabi Allah Ibrahim ini. Akhirnya Nabi Allah Ismail alaihissalam suruh menyiapkan pakaian dan segala apa yang dimiliki oleh perempuan istrinya ini, untuk akhirnya dibawalah
dipulangkan ke rumah orang tuanya dari suku Jurhum ini. Nah, intinya mereka berpisah, bercerai. Kemudian tidak berapa lama setelah itu dikisahkan Nabi Allah Ismail alaihissalam menikah dengan wanita kedua, ya, istri yang kedua, artinya dengan wanita Jurhum. Nah, istri yang kedua ini adalah wanita yang soleh, dan suatu ketika Nabi Allah datang berkunjung ke rumahnya Ismail alaihissalam, dan istrinya ini selalu menyampaikan hal-hal yang positif, hal-hal yang artinya dia sangat bersyukur dengan segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada mereka. Dan singkat cerita, Nabi Allah berpesan kepada istrinya yang kedua ini untuk mempertahankan palang pintu rumahnya. Nah, suatu ketika Nabi Ismail pulang dan menanyakan pada istrinya yang kedua ini, bagaimana, ada pesan dari orang tuanya, dan akhirnya diceritakan, iya ada pesan. Apa pesannya untuk mempertahankan palang pintu rumahnya? Nah, artinya untuk mempertahankan rumah tangga Nabi Ismail alaihissalam bersama istrinya ini. Nah, singkat cerita dari pernikahan dengan istri yang keduanya ini, Nabi Allah Ismail alaihissalam dikaruniai 12 orang anak. Nah, sebagaimana dikabarkan bahwa 12 orang anak laki-laki, dan juga di sebagian riwayat yang lain mengabarkan ada 1 anak perempuan. Nah, anak-anaknya ini anak pertamanya bernama Nabat atau Nabayut. Kemudian anak yang keduanya bernama Kaidar atau Kaidar. Kemudian anak ketiganya bernama Atbail atau Atbil. Kemudian anak keempat bernama Mibsyam, anak kelima bernama Mibsima, kemudian anak keenam bernama Mahalat. Nah, Mahalat ini ada diriwayatkan waktu itu ada anak bernama perempuan. Setelah Mahalat, yang ketujuh bernama Duma, kemudian yang kedelapan bernama Misa atau Masa, kemudian yang ke-9 bernama Hadad, yang 10 bernama Tema atau Tema, kemudian yang 11-nya bernama Yetur, 12-nya Nafis, kemudian yang ke-13 bernama Kaiduman atau Ketma. Nah, inilah cikal bakal keturunan dari Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nah, sebagian ahli tafsir meriwayatkan bahwa buyut atau kakek buyut dari Nabi Allah Ismail dari 13 orang anak ini, yaitu bernama anak kedua dari Nabi Ismail, yaitu setelah Nabat, itu adalah Kaidar. Nah, Kaidar atau Kaidar. Nah, inilah yang nanti bersambung sanadnya. Kaidar ada 40 jalur nasab lagi sampai kepada Nabi Allah dari Kaidar, Ismail, Ibrahim, dan seterusnya. Nah, tentunya Rasulullah SAW sering menyampaikan jalur nasab beliau. Ada 22 jalur nasab yang sikoh, artinya bisa dipercaya dari periwayat hadisnya, dari orang yang menyampaikan tentang silsilah beliau. Nah, diantaranya Rasulullah sering menyampaikan siapa aja jalur 22 jalur nasab ini, diantaranya Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikir, kemudian bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nadar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, inilah 22 jalur nasab yang sering Rasulullah sampaikan. Nah, setelah 22 ini Rasulullah terdiam. Nah, kemudian sahabat bertanya, kenapa engkau terdiam ya wahai Rasulullah SAW? Karena ada beberapa periwayat hadisnya yang
banyak di situ, ada yang mungkin dari segi ingatan, ada mungkin orangnya berdusta atau apa. Nah, intinya itulah jalur nasab silsilah keturunan silsilah jalur nasab baginda Rasulullah SAW ke atas hingga ke Nabi Allah Ibrahim dan ya ke Adam. Singkat cerita dari kemudian kita bercerita bagaimana setelah Nabi Allah Ismail dari bundanya Hajar kemudian memiliki beberapa keturunan, dan kita sekarang membahas istri dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yaitu istrinya yang pertama Sarah, Bunda Sarah, yang kedua Hajar yang tadi kita udah ceritakan. Nah, dari Bunda Sarah ini Nabi Allah Ibrahim dikisahkan pada waktu itu Nabi Allah Ibrahim kedatangan 3 orang tamu malaikat yang pada waktu itu dia menjelma sebagai manusia biasa, dan sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Quran, di dalam juga kitab Taurat dan Injil, bahwasanya 3 orang malaikat ini membawa misi penting dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, misinya adalah menyampaikan kepada Nabi Allah Ibrahim, tentunya kepada istrinya Sarah, bahwa nantinya bahwa sebentar lagi Sarah akan melahirkan seorang anak yang nantinya akan menjadi nabi yang bernama Ishak. Nah, Ishak ini akan melahirkan seorang anak nanti bernama Yakub. Kemudian Yakub ini nanti akan melahirkan anak nabi juga yang bernama nanti Yusuf. Nah, Sarah tentunya layaknya seperti manusia biasa normal, dia tidak kaget dengan informasi ini. Bagaimana mungkin saya yang sudah umur yang sudah tua ini? Nah, kemudian mereka mengatakan kepada Sarah, ibunda Sarah ini, bahwa tiada yang mustahil bagi Allah. Jika Allah sudah berkehendak dan jika Allah sudah memberikan ketetapan, insya Allah pasti Allah akan kabulkan. Kemudian sampai pada akhirnya kemudian dari misi yang lainnya, yaitu 3 malaikat ini akan menghancurkan sebuah negeri yang bernama Sodom. Nah, ini adalah kaumnya Nabi Lut. Pada waktu itu Nabi Lut ini kaumnya membangkang, kemudian terjadi sebuah adat yang menyimpang, yaitu mereka mencintai sejenis. Dan akhirnya Allah turunkan siksaan kepada anak Sodom ini dan membalikkan daerah itu menjadi daerah yang dibalikkan oleh Allah dan tidak ditumbuhi oleh apapun. Nah, ini bisa kita lihat di beberapa histori, dan kita bisa kunjungi wilayah-wilayah ini kalau kita punya nanti suatu saat berikan Allah kesempatan untuk berkunjung ke wilayah itu. Singkat cerita, dari setelah malaikat ini memberikan informasi, dan sebagaimana kita ketahui bahwa pada zaman itu Nabi hidup sejaman, ada yang hidup sejaman. Contoh misalkan kayak Nabi Musa sejaman dengan saudaranya, sepupunya, yaitu Nabi Lut. Nabi Lut ini adalah saudara dari ibundanya Nabi Ibrahim. Jadi kemudian kayak Nabi Musa sejaman dengan Nabi Harun, Nabi Khidir, kemudian mertuanya Syuaib, kemudian Nabi Isa sejaman dengan Nabi Yahya, kemudian dengan ayahnya Yahya itu Nabi Zakaria. Nah, itulah nabi-nabi yang sejaman. Mereka punya syariat yang berbeda, pada intinya artinya mengakui dengan adanya satu Tuhan, artinya tauhid. Singkat cerita, dari saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi kita sudah sampaikan bahwa dari keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, istrinya yang bernama Hajar, dia memiliki 12 keturunan, yang satunya adalah perempuan. Kemudian dari istrinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Sarah, Bunda Sarah ini
memiliki seorang anak yang bernama Ishak. Kemudian Ishak nanti memiliki anaknya Yakub. Yakub ini memiliki 12 orang anak yang nanti akan menjadi cikal bakal dari Bani Israel. Dan juga dikisahkan bahwa ada satu juga perempuan yang bernama Dina. Nah, singkat cerita, saya akan cerita sedikit tentang kisah dari istri beliau yang bernama Sarah ini, Ibunda Sarah ini. Ibunda Sarah kemudian dia melahirkan seorang anak yang bernama Ishak, dan ini yang menjadi nabi, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Dan Nabi Ishak ini dikisahkan dia mempunyai seorang istri yang bernama Ribka. Nah, dari istrinya Ribka ini beliau melahirkan 2 orang anak laki-laki. Nah, satunya bernama kalau di dalam kisah Israeliat dikisahkan bahwa anak yang pertamanya bernama Esau atau Esu. Kemudian anak yang kedua bernama Ishak. Nah, inilah Yakub. Nah, inilah yang akan menjadi nabi nantinya. Esau ini memiliki ciri khas, ciri-ciri fisik. Dia otaknya dia berotot, kemudian tinggi besar, kemudian memiliki dada bidang, dada berbulu, tangan berbulu, kemudian dia juga hobi berburu. Nah, intinya perawakannya itu seorang laki-laki ya, intinya seperti itu. Nah, sementara Nabi Yakub alaihissalam dia memiliki perawakan laki-laki yang biasa, tetapi dia adalah anak rumahan ya. Dia adalah anak kesayangan dari ibunya Ribka. Sementara Esau anak kesayangan dari bapaknya Ishak alaihissalam. Nah, dikisahkan suatu waktu istrinya Ribka mendengarkan akan ada sebuah doa yang akan diberikan pada salah seorang anaknya mereka ini berdua, yaitu doa-doa yang nantinya akan menjadi doa mustajab. Sehingga siapa yang mendapatkan doa ini dia akan menjadi pembesar-pembesar atau menjadi raja-raja di wilayahnya nanti. Kemudian dia menjadi keturunan-keturunan nabi dan rasul yang nantinya. Dan singkat cerita, sampailah pada kesempatan yang untuk mendoakan salah seorang anaknya ini. Kemudian istrinya Ishak, Nabi Ishak alaihissalam ini, Ibunda Ribka ini mempersiapkan hidangan terlezatnya untuk suaminya, yaitu Nabi Allah Ishak alaihissalam. Nah, ketika dihidangkan, kemudian datanglah kesempatan untuk mendoakan. Akhirnya tentunya sudah dipersiapkan oleh Ibunda Ribka ini. Nabi Allah Yakub ini dipersiapkan dengan dipakaikan sejenis bulu-bulu, kemudian intinya mengikuti perawakan ciri-ciri fisiknya Esau. Akan tetapi dikisahkan pada waktu di masa senjanya itu, Nabi Allah Ishak ini adalah seorang nabi yang buta dan dia tidak bisa melihat. Dan ketika mendoakan anaknya ini, dia mendengar suaranya kok seperti suara Yakub, tetapi perawakan fisiknya kok seperti Esau. Tapi yang namanya anak tetap ya Nabi alaihissalam mendoakan, dan akhirnya ini tidak mustajab ini oleh Nabi Allah Yakub alaihissalam. Dan pada akhirnya Nabi Yakub kemudian ketika dia sudah dapatkan doa ini dan pulanglah ke rumah Esau, kemudian didapatin doanya, dia kecewa. Akhirnya terjadi pertikaian antara 2 orang saudara ini, dan pada akhirnya terjadi pertikaian yang panjang, dan pada akhirnya mereka berdamai setelah Nabi Allah Ishak ini meninggal dunia. Dan setelah itu Nabi Yakub ini dia pergi ke suatu daerah yang pada masa itu bernama Haran. Nah, di situ menetaplah seorang paman beliau yang bernama Labban. Labban ini saudara ibunya Ribka. Nah, Labban ini memiliki 2 orang putri yang bernama, putri pertama bernama Lia, putri yang kedua bernama Rahil. Nah, kemudian Nabi Yakub minta izin untuk menetap untuk tinggal di sana. Akhirnya yang dikisahkan bahwa
Labban ini mempunyai peternakan yang besar, perkebunan yang luas, dan dia juga menduduki sebagai orang yang penting di wilayah itu. Akhirnya tinggallah Nabi Yakub alaihissalam selama kurang lebih waktu itu 7 tahun dikisahkan, dan hingga pada suatu ketika Nabi Yakub jatuh hati kepada salah seorang anaknya Laban ini, ya tentunya yang dia taksir adalah Rahil. Nah, kemudian singkat cerita Laban menikahkan anaknya, salah satu anaknya, tapi yang pada saat hari yang telah ditentukan dia malah dinikahkan dengan kakaknya, yaitu Lia. Nah, kemudian Nabi Yakub ini kecewa kenapa dia tidak dinikahkan oleh, dan kemudian Laban memberikan isyarat kepada Nabi Yakub alaihissalam, kalau engkau mau tetap menikahi saudarinya Lia, yaitu Rahil, engkau harus tinggal di sini selama 7 tahun lagi untuk mengembalakan hewan ternaknya. Nah, sebagaimana dikisahkan bahwa Nabi Allah Yakub ini memiliki mukjizat dan kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah, diantaranya dia bisa sebagai pentakwil mimpi, kemudian dia bisa mengawini atau mengkawin silangkan antara jenis domba tertentu dengan domba yang lainnya, sehingga akan menghasilkan kualitas susu yang baik, kualitas daging yang baik, kemudian bulu yang bagus kualitasnya, sehingga berkembang biaklah hewan-hewan ternaknya Nabi Yakub ini dengan pesat. Dan tibalah waktu yang telah ditentukan, akhirnya Nabi Yakub menikahlah dengan anaknya Laban yang kedua ini yang bernama Rahil. Nah, dari pernikahan Lia bersama Lia, Nabi Yakub dikaruniai 7 orang anak, 1 diantaranya perempuan, berarti 6 orang laki-laki. Ya, diantaranya anaknya bernama Ruben pertama, kemudian yang kedua Simeon atau Simon, kemudian yang ketiga bernama Levi atau banyak yang bilang oleh Lawai, kemudian Yahuda, kemudian Isakar dan Zebulon, dan anaknya yang perempuan bernama Dina. Nah, setelah Nabi Allah Yakub menikah dengan Rahil, beliau lama sekali tidak mendapatkan keturunan. Nah, akhirnya Rahil ini menawarkan seorang budaknya yang bernama Zulfa kepada Nabi Allah Yakub untuk dinikahi, untuk dinikahi. Kemudian Lia juga menawarkan budaknya untuk dinikahi oleh Nabi Allah Yakub alaihissalam. Kalau dari Lia bernama Bilha, dari Rahil bernama Zulfa. Nah, ternyata 2 orang budaknya ini, dari Bilha dan Zulfa ini, memiliki 2 anak laki-laki ini masing-masing. Dari Bilha bernama Dan sama Naftali, kemudian dari Zulfa bernama Gad dan Aser. Nah, akhirnya tibalah waktu yang ditentukan, dikaruniai juga akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Rahil memiliki anak yang pertama bernama Yusuf, dan ini akan menjadi nabi. Kemudian anak yang setelahnya itu bernama Benyamin. Jadi lengkaplah 12 cikal bakal keturunan Bani Israel. Nah, ini tentunya akan kisah yang sangat panjang sekali kita kisahkan, pada nantinya akan sebagaimana dikisahkan tentang perjalanan Nabi Allah Yusuf ketika dia dibuang oleh saudaranya yang 10 orang ini ke dalam sebuah sumur tua, dan akhirnya Yusuf diselamatkan dan menjadi budak yang akhirnya menjadi seorang pembesar istana. Dalam sebuah istananya waktu itu seorang pembesar istana bernama Kitsfir dan istrinya Zulaikah. Nah, ini kisahnya panjang sekali dan rentetan ceritanya ini sangat menarik juga kita ulas, dan insya Allah ada kesempatan kita akan bahas ini. Dan akhirnya Nabi Allah Yusuf menjadi seorang pembesar istana dan memboyong semua anggota-anggota keluarganya untuk ke daerah Mesir, dan menetaplah di daerah Mesir dan berkembang tumbuh pesat dari keturunan-keturunan mereka. Dan akhirnya
pada suatu ketika ketika Nabi Allah Yusuf alaihissalam meninggal, terjadilah perbudakan besar-besaran kepada bangsa Israel, Bani Israel, dan hingga diturunkannya seorang nabi yang dari Bani Israel itu sendiri, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nah, inilah cerita singkat tentang keturunan dari istri yang Nabi Allah Ibrahim dari ibunda Sarah. Oke, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sekarang kita menuju ke sebuah cerita peradaban tentang bagaimana orang-orang pertama yang menunggu Jazirah Arab, daerah yang sangat dikenal oleh masyarakat dunia. Dan di sini kita akan mulai bercerita bahwa para ahli sejarawan membagi bangsa Arab ini dari asal keturunannya menjadi 3. Pertama adalah Arab Baidah, nah kemudian Arab A'ribah, kemudian Arab Musta'ribah. Nah, apa yang dimaksud dengan Arab Baidah? Itu Arab Baidah adalah kaum-kaum Arab yang terdahulu, yaitu yang sejarahnya mungkin susah sekali untuk dilacak, di mana keberadaan kaum ini itu dari kaum yang diutus kepada Nabi Hud, kita kenal dengan kaum Ad, seperti Nabi yang diutus oleh kaum Nabi Soleh, yaitu kaum Samud. Kemudian kaum yang diutus kepada Syuaib, Nabi Syuaib, yaitu kaum Madian. Kemudian ada beberapa kabilah suku seperti Judais, kemudian ada Imlak, Jurhum, dan Hadramaut, Atbil, dan segala macamnya. Jadi banyak lagi tentunya. Kemudian yang kedua adalah dari menurut asal keturunannya, itu suku Arab yang kedua ini bernama Arab A'ribah. Arab A'ribah ini adalah suku Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub, Yasjub bin Ya'rub, atau yang lebih dikenal dengan suku Arab Qataniyah, di mana ada 2 kabilah suku yang terkenal pada waktu itu adalah pertama kabilah Himyar, kemudian kabilah Kahlan. Nah, kabilah Himyar itu beberapa suku yang terkenal, diantaranya suku Kuda'ah dan Sakasik. Nah, ini dari Himyar. Kemudian dari Kahlan, dari kabilah Kahlan ini yang paling terkenal itu adalah Aus dan Khazraj. Sebagaimana nanti Aus dan Khazraj ini adalah suku asli masyarakat Madinah, ya, yang nantinya akan disatukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa beliau menjadi Rasul, dan beliau disatukan menjadi sebuah kaum, yaitu kita kenal dengan kaum Ansar. Kemudian yang ketiga adalah dari muasal keturunan bangsa Arab ini yang dikenal dengan Arab Musta'ribah. Apa itu Arab Musta'ribah? Arab Musta'ribah adalah suku Arab yang terarabkan. Kenapa demikian? Jadi bahwasanya Nabi Allah, kita kenal Rasulullah SAW ini adalah dari suku Arab Musta'ribah. Kenapa demikian? Kakek buyutnya Nabi Allah Ismail alaihissalam itu berasal dari Yaman, dari suku Jurhum, menikah dengan suku Jurhum. Akhirnya dia belajar dan berinteraksi dengan suku Jurhum dengan mempelajari dialek bahasa Arab asli, karena kita kenal bahwa dari Arab asli itu dari Yaman. Nah, inilah kenapa bahwa Rasulullah SAW adalah keturunan dari Arab Musta'ribah, atau yang lebih dikenal dengan suku Arab dari keturunan yang dikenal dengan suku Arab Adnaniyah. Nah, ini dari kakeknya Rasulullah bernama Adnan, Keidar, kemudian Ismail, Ibrahim salam. Nah, itulah sekilas tentang asal muasal dari keturunan suku Arab. Kemudian
Di bangsa Arab ini sendiri, kita kenal bahwa sebelum terbentuknya, setelah terbentuknya kota Mekah, tentunya kita akan mengupas tentang sejarah bagaimana masuknya agama Yahudi, agama Nasrani ke Jazirah Arab. Nah, ini nanti insya Allah kita akan kupas bahwasanya cerita dari awalnya masuk agama Yahudi dan Nasrani ini berawal dari sebuah kisah yang sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran dan di dalam para ahli sejarawan, ahli tafsir mengabarkan tentang bagaimana masuknya agama Yahudi. Yahudi berasal dari kata Huda, artinya Allah berfirman dalam firman-Nya mengatakan bahwa ini adalah kata yang diambil dari bangsa Yahudi itu sendiri ketika dia bertobat kepada Allah, yaitu dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hudna alai, ya Allah kami kembali taubat kepadamu. Nah, ini dikisahkan ketika Nabi Allah Musa alaihissalam ketika pergi ke sebuah bukit yang bernama Bukit Tursina untuk menjemput perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kitab suci Taurat. Nah, pada waktu itu kaum Israel ini ditinggalkan dan dititipkan kepada saudaranya Nabi Harun. Nabi Harun alaihissalam tidak memiliki watak karakter seperti Nabi Musa yang perawakannya tegas. Nah, suatu ketika ada seorang yang bernama Samiri dipengaruhi oleh setan dan dia tergoda oleh iblis, dan dia membuat sebuah patung membuat patung anak sapi, dan kemudian patung ini nantinya disembah oleh masyarakat kaum Bani Israel, hingga Nabi Allah Harun tidak mampu mencegahnya, dan sebagian masyarakat Yahudi ini berkata kepada Nabi Harun, kami cukup menunggu setelah Nabi Musa kembali, baru mereka mau artinya berubah gitu dari keyakinannya. Dan singkat cerita, setelah Nabi Allah Musa mendapatkan perintah wahyu selama 40 hari di Bukit Tursina, akhirnya dia kembali ke kaumnya dan dia dapati kaumnya sudah menjadi orang yang tersesat, dan akhirnya Musa marah dan mengusir Samiri dari kaumnya. Dan itulah dari perkataan karena mereka bertobat pada Allah keluarlah istilah Yahuda atau Yahudi kepada kaumnya ini. Nah, tentunya di kisah yang lain bahwa kata Yahudi ini tentunya berasal dari seorang anak keturunan Bani Israel dari Nabi Yakub alaihissalam yang bernama Yahuda. Nah, kemudian dari Nasrani ini diambil dari kata Nasarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nasarah yansuru, ansarun, dan nasarah, yang berarti penolong. Ini diambil dari perkataan Nabi Isa kepada umat Bani Israel. Dan Nabi Isa berkata, man ansari illallah, siapa yang akan menjadi ansar, penolong agama Allah. Maka menjawablah Bani Israel. Hawariyun berkata, kami adalah ansarullah. Dia berkata bahwa qalal hawariyun nahnu ansarullah. Jadi kami adalah hawariyun. Nah, maka keluarlah istilah hawariyun, istilah pada sahabat Nabi Isa alaihissalam. Kaum Nasrani, mereka menganggap bahwa kaum Yahudi kafir. Apa sebabnya? Jadi meskipun orang Yahudi ini beriman kepada Allah sebagai agama propetis atau agama samawiyah, yang mereka hanya imani adalah Nabi sebelum Musa, artinya Musa ke atasnya, artinya Nabi
Nabi Soleh, Nabi Syuaib, Nabi Lut, hingga Nabi Ibrahim. Nah itulah hingga ke Nabi Adam, hanya itu saja yang diimani oleh kaum-kaum Yahudi. Nah, namun setelah lahirnya Nabi Isa itu dari Bani Israel sendiri, mereka tidak mau mengimaninya, mereka tidak mau beriman dan tidak mau mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi Isa. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk membunuh Nabi Isa sendiri dan disalib pada akhirnya. Meskipun yang disalib bukan Isa, tapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nah, sementara orang Nasrani ini sendiri, secara kasuistiknya mereka tidak mau beriman kepada Nabi setelah Isa. Artinya ketika Rasulullah SAW dilahirkan, diutus menjadi Nabi dan Rasul, mereka tidak mau beriman. Nah itulah seperti yang saya sampaikan tadi, secara kasuistiknya orang Nasrani menganggap Yahudi kafir, dan sebaliknya orang Islam menganggap Yahudi dan Nasrani dan Yahudi juga kafir, karena tidak mau beriman dengan risalah yang dibawa oleh Nabi sebagai Nabi penutup di zaman. Karena kenapa demikian? Nabi-nabi itu pernah hidup sejaman. Jadi Nabi itu diutus hanya, Nabi-nabi sebelumnya itu hanya diutus kepada umatnya saja. Seperti contoh Nabi Hud diutus kepada umatnya kaum Ad, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Soleh diutus kepada umatnya kaum Samud, kemudian umatnya kaum Nabi Syuaib itu kaum Madian, kemudian umat Nabi Musa kepada Bani Israel kan. Nah, meskipun di wilayah-wilayah di sekitarnya atau mungkin wilayah-wilayah yang berdekatan atau mungkin pun jauh, meskipun ada nabi yang sama-sama hidup sejaman, tapi mereka hanya cukup beriman, hanya mengakui bahwa di situ ada nabi yang mereka harus imani. Sementara risalah ini mereka hanya mengikuti apa yang sudah menjadi tuntunan atau ketentuan-ketentuan oleh nabi yang diutus pada wilayah tertentu. Nah, sementara Nabi besar Muhammad SAW sebagai nabi penutup, beliau diutus bukan hanya kepada kaum-kaum tertentu, akan tetapi diutus kepada seluruh kaum, seluruh masyarakat, bahkan diutus kepada kaum jin. Ya, sebagaimana yang kita pernah dengar bahwa Rasulullah pernah berdakwah kepada jin, yaitu bangsa jin dari kaum jin Nusaibin ya. Nanti kita akan kisahkan juga cerita ini. Nah, demikianlah kisah tentang bagaimana kaum Yahudi, Nasrani dan Islam saling menganggap kafir. Pada intinya bahwa kenapa Allah memberikan sebagai Islam sebagai agama yang diridhoi, karena Allah sendiri yang menyampaikan melalui kitab suci Al-Quran dan sebagai pedoman hidup kita. Nah, artinya orang yang tidak mau beriman kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW akan dianggap oleh Islam atau oleh Allah ini adalah orang kafir. Jadi demikian saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Yahudi terpecah menjadi 71 golongan dan hanya satu yang akan masuk surga tanpa hisab. Artinya siapa mereka? Tentunya umat-umat yang diutus kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menerima kita, untuk beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Nabi Musa, yaitu Taurat. Kemudian Nasrani terpecah menjadi 72 golongan yang akan masuk surga tanpa hisab. Ya, siapa mereka? Ya tentunya adalah umat-umat atau kaum yang beriman kepada risalah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Islam terpecah menjadi 73 golongan yang akan hanya satu yang dijamin masuk surga tanpa hisab, yaitu adalah umat Islam yang mengikuti sunnah dan Al-Quran sebagai pedoman. Artinya orang yang mengikuti sunnah Rasulullah atau yang dikenal dengan sunnah as-sunnah wa jamaah. Nah inilah
uh, seperti apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah tadi kita bercerita tentang sirah perjalanan kakek buyut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Allah Ismail hingga Ibrahim Alaihissalam. Kemudian Nabi Ismail menikah dengan suku Jurhum. Mereka tinggal di daerah Bakkah atau Mekah yang nantinya akan menjadi kota yang sangat berpengaruh di Jazirah Arab dan hingga saat ini menjadi kota sebagai rumah Allah, Baitullah didirikan di daerah sana. Dan insya Allah nanti kita akan mengupas tentang bagaimana kisah-kisah orang-orang yang pertama kali orang-orang yang menunggu kaum Jazirah Arab, kemudian masuknya agama Yahudi dan Nasrani ke daerah tersebut, kemudian hingga ada suatu kaum yang mencoba untuk menghancurkan kota Mekah, yaitu kita kenal pada peristiwa itu yang namanya peristiwa Ashabul Fil, yang kita kenal dengan peristiwa gajah atau di tahun gajah itu. Setelah berapa hari setelah itu Rasulullah dilahirkan tepatnya di tahun gajah tersebut. Dan insya Allah nanti kita akan rentet histori ini, dan semoga saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dengan informasi dan yang ilmu yang kita dapatkan hari ini, insya Allah akan menambahkan rasa cinta dan ketaatan kita beribadah kepada Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran tentang Qasasul Anbiya, cerita-cerita, kisah tentang perjalanan atau kisah-kisah tentang Nabi dan Rasul, tentang orang-orang saleh. Ini adalah untuk membuat kita semakin cinta kepada Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, atas segala kekurangan dan mungkin kekhilafan dari saya atas penyebutan nama tokoh ataupun tempat, saya mohon maaf. Dan tentunya segala kelebihan yang dimiliki adalah ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk akhir kata saya akan mengucapkan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.